Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, pada perjumpaan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai fonologi, subbagian fonetik. Jika pada minggu lalu kita telah belajar klasifikasi bunyi segmental berupa vokoid, kali ini kita akan belajar klasifikasi bunyi segmental yang berupa kontoid ya, atau lawan dari vokoid. Sebelum saya bagikan layar presentasi, saya harapkan saudara-saudara jangan lupa mengisi daftar hadir di SIA Undram dan juga di ketua kelas. Izinkan saya sebentar membuka layar presentasi. Baik, saudara-saudara, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kali ini kita akan belajar mengenai klasifikasi bunyi segmental berupa kontoid, lawan dari vokoid. Sebagaimana pembahasan pada vokoid minggu lalu, ada beberapa sudut pandang ketika kita membahas pembagian vokoid. Nah, begitu pula di kontoid. Di sini di Salindia ini sudah tertera ada 3 sudut pandang ketika kita membagi kontoid. Yang pertama ada jenis rintangan, yang kedua ada daerah artikulasi, dan yang ketiga ada bergetar atau tidaknya pita suara. Untuk sudut pandang yang pertama, yaitu jenis rintangan, setidaknya ada 7 istilah dalam bahasa Indonesia yang sedang saudara-saudara lihat di Salindia ini. Namun nanti di Salindia berikutnya akan diberikan juga istilah teknis di fonetik ya, selain istilah-istilah bahasa Indonesia yang ditampilkan di Salindia ini. Kemudian untuk daerah artikulasi, saya kira saudara-saudara sudah cukup mantap ya, menghafal nama-nama daerah artikulasi, bunyi-bunyi dalam bahasa Indonesia, sehingga ini tidak perlu terlalu dalam kita bahas kembali. Yang ketiga, bergetar atau tidaknya pita suara, hanya terdiri atas 2, yaitu apakah bunyi kontoid itu bersuara atau bunyi kontoid itu tidak bersuara. Sekarang kita bahas satu persatu secara spesifik. Yang pertama adalah jenis rintangan. Pertama ada bunyi hambat, secara teknis di bidang fonetik kita kenal juga dengan bunyi stop. Ya, disebut hambat karena aliran udara yang seharusnya mengalir ya, itu tertahan sempurna ya. Artinya tidak dialirkan. Lawan dari bunyi hambat ini disebut dengan bunyi kontinuan, yaitu bunyi-bunyi yang ada pada nomor 2 sampai dengan bunyi nomor 7, atau kontoid nomor 2, kelompok kontoid nomor 2 sampai dengan kelompok kontoid nomor 7. Sementara yang hambat, sekali lagi, aliran udara benar-benar dihambat sehingga tidak bisa keluar. Misalnya ketika kita melafalkan bunyi up, ya, up, ya, atau p, up, begitu pula yang di sebelah kanannya up, ya itu aliran udara itu benar-benar tertahan sempurna sehingga tidak bisa dialirkan. Nah, sebelum saya lanjutkan, saudara-saudara, perlu saya sampaikan kembali bahwa di dunia fonetik kita akan bisa mengerti dan memahami seluk-beluknya ketika kita mempraktikkannya langsung atau mencobanya sendiri ya. Apa yang harus dicoba yaitu bagaimana cara melafalkan bunyi-bunyi tersebut jika kita bisa merasakan daerah artikulasi mana yang aktif ya, yang bergerak, artikulator mana yang bergerak atau aktif ya, lalu menuju ke titik artikulasi yang mana sehingga nama daerah artikulasinya apa, dan itu harus dipraktikkan sama seperti kita saat ini ketika memahami jenis-jenis rintangan ya, sudut pandang jenis rintangan dalam pembagian kontoid. Kita kembali ke soal hambat. Jadi singkatnya demikian, udara sempurna dihambat. Namun hambatan ini dibagi menjadi 2 juga oleh beberapa ahli. Ada istilah implosif dan ada istilah eksplosif ya. Untuk implosif itu artinya bunyi hambat ini, misalnya kita ambil contoh up ya, atau p, ketika berada di posisi paling akhir, misalnya pada kata atap ya, itu disebut dengan hambat implosif.
karena murni tertutup ya, karena berada di akhir. Namun jika posisi bunyi up ini atau P ini berada di awal, itu kita sebut dengan bunyi hambat eksplosif ya. Disebut eksplosif karena secara awam kita sebut meledak ya. Terhambat kemudian dilepaskan karena harus ada bunyi berikutnya yang harus dilafalkan. Misalnya ketika kita menyebut kata paku ya. Saudara akan bisa rasakan udara terhambat sempurna kemudian terlepaskan. Dan itu yang dimaksud dengan eksplosif. Jadi saudara-saudara, kita sekarang berdasarkan jenis rintangan kita mengenal kelompok bunyi hambat ya, atau bunyi stop. Ada yang implosif dan ada yang eksplosif. Lawan bunyi hambat itu kita sebut dengan bunyi kontinuan, yaitu yang ada di kelompok nomor 2 sampai dengan nomor 7. Selanjutnya untuk kelompok nomor 2, kita mengenal dengan bunyi hidung ya. Secara teknis kita sebut dengan bunyi nasal. Ini adalah lawan bunyi oral, yaitu bunyi-bunyi yang daerah artikulasinya aliran udara itu mengalir melalui mulut. Sedangkan yang nasal ini aliran udara akan mengalir melalui hidung kita. Silakan dipraktikkan masing-masing untuk melafalkan bunyi en, dan eng. Saudara-saudara akan rasakan aliran udara tertahan di oral kita, mulut kita, tapi mengalirnya itu akan melalui hidung. Dan itu kita sebut dengan kelompok yang kedua, yaitu bunyi hidung atau bunyi nasal. Nah, kita lanjutkan saudara-saudara. Kelompok ketiga ada yang kita sebut dengan bunyi geser, ya, atau istilah teknisnya adalah bunyi frikatif. Nah, bunyi frikatif ini atau bunyi geser ini adalah bunyi yang udaranya tertahan tetapi mengalir melalui celah-celah yang sempit. Ya. Bagaimana contoh mengalir melalui celah-celah yang sempit itu? Ya, kita atau saudara-saudara coba praktikkan misalnya ketika melafalkan atau menyebut bunyi F, ya, atau F, ya, F. Saudara akan rasakan bahwa secara sebagian besar keseluruhan udara itu tertahan, kemudian dilepaskan perlahan melalui celah sedikit ya antara pertemuan gigi dengan bibir ya, jadi F atau F ya, begitu pula dengan F ya, V, Z, S dan lain-lain ya. Kemudian kita ke bunyi paduan atau secara teknis kita bisa kenal dengan bunyi afrikatif ya. Paduan atau afrikatif ini adalah bunyi yang tertahan penuh, tetapi setelah tertahan itu kemudian dilepaskan sedikit demi sedikit atau perlahannya. Di bunyi bahasa Indonesia kita mengenal ada ya, misalnya pada masyarakat ya. Kemudian ada juga bunyi berikutnya ya, di sini terlihat lambangnya adalah J dengan ada topi segitiga di atas, ada juga C. Yang J ini misalnya ketika kita mengucapkan bridge dalam bahasa Inggris untuk jembatan, ya, bridge. Nah, ketika bridge, nah itu tertahan, kemudian ada semacam pelepasan sedikit demi sedikit ya, bridge. Ya. Begitu pula mengucapkan church ketika ini ya, gereja dalam bahasa Inggris untuk C yang bertopi segitiga di atas. Nah, sampai dengan tahap ini, saudara-saudara, perlu saya sampaikan juga bahwa berbeda ahli, berbeda buku bisa jadi berbeda dalam melambangkan bunyi-bunyi ini, ya. Sehingga saudara-saudara nanti tetap saya ingatkan, jangan sampai terlalu berdebat soal lambang fonetis yang digunakan oleh beberapa ahli. Berbeda itu wajar saja, yang penting bisa dijelaskan. Kemudian misalnya ya saudara nanti bisa jadi akan mendapati ada ahli yang menulis bunyi S, kemudian ada titik di bawahnya, ada bunyi T, ya, lambang fonetis dengan T, kemudian ada titik di bawahnya. Nah, itu pasti nanti akan ada pelambangan-pelambangan semacam itu. Kemudian kita lanjut ke bunyi 6, getar, ya, atau istilah teknisnya trill, karena sesuai namanya ya, pasti ada organ bicara yang bergetar ya. Misalkan ketika saudara-saudara mengucapkan atau melafalkan bunyi R, ya, dan itu sudah sangat jelas. Untuk bunyi ke-6, kelompok 6 yaitu sisi, ya, ada juga yang menyebut bunyi samping, istilah teknisnya adalah lateral. Itu bunyi yang dihasilkan dengan aliran udara terhambat, namun
keluarkan melalui sisi bagian lidah ya. Jadi kiri dan kanan lidah ya. Saudara-saudara bisa coba ucapkan bunyi L ya, L ketika lidah terangkat ya untuk menuju ke titik artikulasi, aliran udara dialirkan di sebelah kiri dan kanan. Nah, untuk semifokoid ya disebut semifokoid, ada juga yang mengistilahkan semikontoid ya. Itu sama saja karena kedua bunyi ini berada di tengah-tengah ya. Disebut kontoid juga bukan, disebut fokoid juga bukan. Aliran udara ada yang tertahan sepenuhnya, kemudian misalnya dialirkan, sebagian bunyi yang lain juga tidak ya. Aliran udara mengalir sedemikian rupa tanpa hambatan juga tidak ya, sehingga disebut dengan semifokoid. Baik, itu saudara-saudara berdasarkan jenis rintangan untuk pembagian bunyi kontoid. Kita lanjutkan, ini daerah artikulasi. Sebagaimana yang saya nyatakan di salindia sebelumnya, ini tidak perlu kita bahas terlalu jauh ya. Ada bilabial, ada labiodental, ada apikodental, apikoalveolar, dan seterusnya. Bilabial misalnya dan ya, karena dua bibir bertemu, bibir atas dengan bibir bawah ya. Mungkin saudara-saudara akan agak aneh melihat yang apikodental ya, mengapa lambang bunyinya seperti itu. Nah, ini kembali saya nyatakan bahwa berbeda ahli kemungkinannya kan besar juga akan berbeda ketika menamakan bunyi-bunyi tersebut. Ada yang menganggap itu ujung lidah bertemu dengan gigi, ada yang menganggap itu ujung lidah bertemu dengan ceruk gigi misalnya, yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Saudara, untuk bisa memahami nomor 3 misalnya apikodental, mengapa lambangnya seperti ini adalah lambang untuk kata-kata, untuk bunyi dalam bahasa Inggris ya. Ada the misalnya ya untuk then ya, untuk bahasa Inggris ya. Ketika saudara coba mengucapkan the misalnya, itu akan terasa bahwa ujung lidah bertemu dengan gigi sehingga disebut dengan apikodental. Sedangkan yang t, dan n ya, oleh ahli yang saya kutip ini, itu dikelompokkan ke apikoalveolar. Begitu pula jangan heran ketika ada apikopalatal ya, mengapa bisa ada bunyi ujung lidah bertemu dengan langit keras ya, yang ada di bagian tengah. Mengapa bisa seperti itu? Itu ada ya, meskipun di luar bahasa Indonesia. Misalnya di bahasa Jawa ya, misalnya ada bunyi retroplex misalnya. Kadang sebut saja begini, misalnya N ya. Bunyi N tidak selamanya apikoalveolar, tapi bisa juga apikopalatal. Misalnya pada kata tendang ya. Tendang, saudara akan merasakan bahwa ujung lidah itu akan tertarik ke belakang karena ada penyesuaian dengan bunyi D yang akan diucapkan. Nah, D yang akan diucapkan ini adalah apikopalatal ya. Tendang ya. Kemudian N itu juga harus ikut ke belakang. Padahal di kelompok yang sedang tertera saat ini, N itu berada di posisi apikoalveolar, yaitu ujung lidah bertemu dengan ceruk gigi, ya, bagian atas gigi, di antara gigi dan gusi. Tetapi ada juga yang apikopalatal. Nah, tadi saya katakan ada lambang fonetis yang ada titik di bawahnya, nanti mungkin ada ahli yang membuat bentuk-bentuk lain, ya itu wajar-wajar saja ya. Dan itu dibolehkan, apalagi di bahasa-bahasa daerah yang mungkin saja ada bunyi tertentu yang berbeda dengan bunyi yang ada di IPA pada saat ini. Secara internasional bisa jadi harus dibuat dibuat lambang fonetisnya sendiri ya. Saya kira tidak perlu kita lanjutkan terlalu dalam, mungkin saudara-saudara tinggal mencoba bunyi-bunyi ini lalu mencocokkannya apakah dari daerah artikulasinya tepat atau tidak. Mungkin yang perlu dibahas sedikit ada glotal di situ ya, kita biasanya menyebut glotal stop ya, bunyi hamzah ya, misalnya pada kata taat misalnya, taat ya, di situ ada bunyi hamzah. Atau orang-orang yang menyebut bapak ya, bukan bapak ya, berbeda antara bapak yang ada k-nya langsung ya, bunyi k-nya langsung dengan bapak ya, bapak itulah yang ada bunyi glotal stop di belakangnya ya, di situ muncul. Laringal ada h ya, saudara tinggal ingat
posisi laring di mana ya. Kemudian cocokkan dengan pelafalan bunyi H, begitu pula yang uvular posisinya di mana ya. Tentu agak dalam sini ya. Ketika kita coba menjadi ya, dan itu agak susah ya. Ada bahasa-bahasa tertentu, misalnya bahasa Palembang yang punya bunyi semacam ini. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita ke sudut pandang yang ketiga, yaitu bergetar atau tidaknya pita suara. Teri atas dua, apakah bersuara ataukah tidak bersuara. Ya. Kita pernah bahas di pembahasan pita suara, soal bergetar atau tidaknya pita suara. Caranya adalah dengan memegang jakun untuk yang laki-laki atau yang perempuan menyesuaikan posisinya. Cara mengecek bersuara atau tidaknya itu ketika jakun ini ya, posisi pita suara ini bergetar atau tidak. Kalau yang bergetar berarti itu bersuara, yang tidak bergetar berarti kita golongkan kepada kelompok yang tidak bersuara ya. Misalnya kita coba bunyi B ya, ya, atau B ya, pasti ada getaran-getaran. Kalau dikatakan secara normal ya semua pasti bergetar karena ketika bunyi dihasilkan pita suara bergetar. Tapi getaran yang berlebih ya yang kita rasakan itu yang kita sebut dengan bunyi yang bersuara. Misalnya M ya, em berbeda dengan melafalkan bunyi atau ya, K ya, ya itu tidak ada yang bergetar sedikit wajar karena begitulah bunyi bahasa. Pita suara beroperasi ya, tapi perbedaannya adalah apakah getarannya itu berlebih atau tidak ya. Silakan dicoba bandingkan antara up dengan up ya, kemudian ya di sini ada getaran ya, kemudian ya, en ya, itu berbeda dengan H ya, kemudian S, ek, ya, F untuk F dan up untuk P. Jadi begitu saudara-saudara untuk bisa kita bedakan di sudut pandang yang ketiga ini, bergetar atau tidaknya pita suara. Nah, tiga hal itu sudah kita pelajari. Semoga saudara-saudara bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, saya perlu menyampaikan soal kehomorganan. Meskipun ini sudah menjadi soal tugas saudara-saudara pada minggu sebelumnya, tapi perlu juga saya sampaikan di sini bahwa bunyi yang homorgan itu adalah bunyi yang dihasilkan oleh organ bicara, ya, atau di daerah artikulasi yang sama. Apa fungsinya kita tahu kehomorganan di fonologi? Nanti di mata kuliah morfologi, saudara-saudara akan terbantu oleh soal kehomorganan ini. Misalnya ketika kita nanti akan belajar proses morfofonemik ya. Ada istilah proses morfofonemik, penyesuaian bunyi, atau nanti di fonemik kita juga akan bicara perubahan bunyi ya, ada penyesuaian bunyi karena lingkungannya ya. Misalnya ada kaidah, kalau saudara-saudara pernah mendengar kaidah SKPT, jadi bunyi S, bunyi K, bunyi P, ya bunyi T, ya itu luluh ya. Ketika mendapat prefiks meng misalnya pandang berubah menjadi memandang, bukan mempandang. Tanam menjadi menanam, sapu menjadi menyapu, karang menjadi mengarang, bukan mengkarang. Nah, terlihat di situ bahwa P berubah jadi M, ya, T tanam berubah jadi N, S berubah jadi nya, N, ya, dan K berubah menjadi eng. Nah, mengapa demikian? Itu karena bunyi-bunyinya homorgan, ya, di satu posisi, satu daerah artikulasi. Kita lihat barisnya M dengan P sama-sama bilabial, T dengan N sama-sama tadi avico alveolar, S dengan nya sama-sama labinopalatal, tengah lidah dengan langit-langit keras. S ya, N ya, posisi sama. Begitu pula dorsovelar ya, antara K dan eng ya, sama-sama dorsovelar. Nah, ini yang disebut dengan kehomorganan, daerah artikulasinya sama, dan ini akan bisa membantu kita nanti di
tingkat-tingkat cabang linguistik yang berikutnya ya untuk bisa dijelaskan, terutama yang morfofonemik di morfologi nanti ya, terutama yang kaidah SKPT yang saya sebut tadi. Nah ini terakhir saudara, saya selalu minta maaf di tiap pertemuan ya karena 3 SKS, jadi saudara harus berlatih ya selain mendengar ceramah saya mengenai substansi atau isi mata kuliah ini. Disilakan dicoba sama seperti minggu lalu, coba dengan bahasa daerah masing-masing membuat tabel seperti ini ya. Jadi silakan dicek jenis rintangan, daerah artikulasi, kemudian B itu bersuara, TB-nya tidak bersuara. Silakan diposisikan bunyi-bunyinya ya. Kalau sama dengan bunyi yang ada di sini silakan ya, tetapi kalau tidak sama silakan disesuaikan ya. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Sasak, sama Wambojo ya. Itu pasti berbeda-beda. Dan itu tugasnya silakan dikerjakan dan dikumpulkan di posisinya ya yang telah ditentukan di daring Unram. Demikian saudara-saudara, dan terakhir saya perlu sampaikan poin-poin yang saya sampaikan di klasifikasi bunyi segmental berupa kontoid kali ini saya ambil dari buku Pak Idewa Putuwijana ya. Jika ada yang punya bukunya bisa dibandingkan penjelasan saya dengan isi buku tersebut. Demikian saudara-saudara, saya berharap mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan sebaiknya. Silakan berlatih, satu-satunya cara berlatih dan bisa memahami ini adalah dengan mencoba mempraktikannya atau melafalkannya ya, baru kita bisa rasakan oh ini bunyi hambat ya, oh ini dorsovelar ya, sehingga nanti ketika saudara-saudara sudah menguasai klasifikasi bunyi segmental berupa kontoid ini nanti sama seperti vokal ya. Pertanyaannya adalah misalnya bunyi P itu bunyi hambat ya, kemudian bunyi bilabial dan tidak bersuara ya. Berarti kalau ditanya nanti bunyi hambat, bilabial, tidak bersuara adalah bunyi P. Nah, berarti saudara bisa menjawab dengan benar ya, dengan pilihan benar. Ini contoh soal di ujian tengah semester nanti. Dan sekaligus saya sampaikan bahwa bahan untuk ujian tengah semester kita nanti adalah dari awal ya, fonetik sampai dengan pembahasan kali ini yang sedang berlangsung ini ya. Dan soalnya ada 25, pilihannya benar atau salah. Contoh soalnya seperti tadi, saya hanya akan menguji saudara-saudara bisa nama daerah artikulasi, bisa klasifikasi bunyi ya. Misalnya vokal kemarin ya, posisi lidahnya ya, bagian lidah yang mana, berikut dengan bulat atau tidak bulatnya. Nah, di kontoid tadi seperti jenis rintangannya apa ya, bersuara atau tidak bersuara, dan daerah artikulasinya apa. Itu nanti tinggal dicocokkan benar atau salahnya. Semacam itu gambaran ujian tengah semester, 25 soal, dan nanti secara teknis akan saya sampaikan kembali lebih lengkap di grup WA kita. Demikian saudara-saudara, terima kasih atas perhatiannya. Saya harap sebelum kita menutup pembahasan fonetik di fonologi mata kuliah kita, tolong dihafal ya. Yang utama adalah menghafal nama-nama daerah artikulasi ya, secara khusus artikulator dan titik artikulasi tolong dikuasai. Lalu saudara-saudara bisa menjelaskan soal klasifikasi baik vokoid maupun kontoid, itu saya rasa sudah cukup ya untuk penguasaan fonetik. Selain saudara-saudara juga diharapkan tentu menguasai banyak hal ya di luar apa yang saya sebutkan sebagai pokok tadi. Demikian, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya, terutama di UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.